Iya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan masuk ke surah selanjutnya, yaitu surah Al-Balad. Al-Balad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Oke, jadi surah Al-Balad ini adalah termasuk surah Makkiyah, karena surat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Jadi kalau para ulama nih menjelaskan hubungan antara al-balad sama al-fajr itu apa. Jadi kalau al-fajr itu menyebutkan beberapa amalan-amalan yang menyebabkan orang-orang kafir bisa masuk neraka jahanam, yaitu tidak memuliakan anak yatim, kalla bal la tukrimunal yatim, terus wala tahadduna ala ta'amil miskin, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, terus memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan utuhibbunal mala hubban jamma, kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, nanti di surah Al-Balad ini justru disebutkan beberapa amalan yang kelak akan menyebabkan orang beriman masuk surga. Apa aja itu? Yaitu yang pertama, fakku raqabah. Fakku raqabah ini melepaskan perbudakan hamba sahaya, fakku raqabah. Terus au it'amu fi yaumil dhi masghubah, memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Terus yatiman dza maqrabah, anak yatim yang ada hubungan kerabat, au miskinan dza matrobah, nanti atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi hubungan antara Al-Fajr sama Al-Balad itu adalah salah yang satu menyebutkan amalan penghuni neraka di Al-Fajr, yang Al-Balad ini amalan-amalan untuk para penghuni surga. Ya. Allah berfirman pada permulaan surat, "La uqsimu bihadzal balad." La uqsimu. Aku bersumpah nih, sama seperti kalau kita gestur kalau bilang I swear, I swear. Saya bedakan dengan begini ya. Nanti kalau begini nanti jadinya Allah. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, la uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini, Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-balad di sini adalah kota Mekah, ya. Jadi yang disebut al-balad di sini adalah kota Mekah, ya. Jadi kalau para ulama tafsir nih khilaf. Khilaf itu apa? Silang pendapat makna la pada awal ayat ini. Pendapat pertama mengatakan la di sini adalah untuk membantah. Jadi kayak tidak, jangan, jangan. La, lam alif. Seakan-akan Allah ini membantah persangkaan orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Ya. Lalu Allah melanjutkan bersumpah dengan Mekah bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Jadi kayak Allah tuh berkata, "Tidak benar persangkaan kalian, wahai kaum musyrikin, bahwa tidak ada hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini, kota Mekah." Karena kebetulan waktu itu target dakwahnya Rasulullah SAW adalah di kota Mekah, kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy ini kenapa dia tidak beriman kepada Rasulullah padahal dia ritualnya itu di Ka'bah? Karena mereka ini, ya mereka percaya bahwa ada Tuhan yang Maha Besar, yang disebut Allah, ya, eee, tapi mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat, ya. Makanya mereka tetap melakukan penyembahan-penyembahan kepada Lata, Mana, Uzza, gitu kan. Oke, pendapat kedua mengatakan la di sini ya tadi, eee, bermakna tidak, kalau yang tadi itu lebih kayak membantah aja, sebetulnya la ini sama-sama tidak ya. Seakan-akan Allah ini tidak bersumpah dengan kota Mekah karena adanya kebangkitan tidak butuh sumpah, ya. Jadi, ini mungkin agak bingung ya, ini lebih ke grammar di dalam bahasa Arab.
Intinya adalah la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpahnya ini adalah Allah, la uqsimu bihadzal balad. Dengan negeri ini, negeri Makkah, ya. Jadi, la dalam bahasa Arab ini sering digunakan untuk penekanan. Penekanan, benar-benar menyebutkan bahwa ini beneran loh. Kalau di surah Al-A'raf ayat 12 itu disebutkan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Alla tasjuda id amartuk. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya. Di la alla tasjudu. Jadi kayak jadi kalau mungkin kalau bahasa kitanya serius loh nggak mau sujud, padahal aku sudah suruh gitu, kayak gitu. Kayak penekanannya seperti itu, ya. Oke. Kenapa di situ disebutkan al-balad? Al-balad itu diartikan sebagai Mekah, kota Mekah, karena ini ada juga nanti nanti kita akan ketemu sama surah Tin. Surah At-Tin itu wa hadzal baladil amin, dan demi negeri al-amin, dan demi negeri yang aman ini. Wa hadzal baladil amin. Ya. Jadi ini disebutkan balade di sini juga disebutkan diartikan sebagai Mekah. Karena kebetulan Mekah ini merupakan salah satu dari dua tanah suci yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota haram juga. Ya. Di antara keistimewaan kota Mekah yang tidak dimiliki kota-kota lainnya adalah nih, barang siapa yang berniat buruk di kota Mekah maka terancam dengan azab yang pedih. Bahkan ketika niat itu baru muncul di dalam hatinya. Ya. Jadi ini disebutkan jelas-jelas di surah Al-Hajj. Di surah Al-Hajj itu surah ke-22, nanti ini ayatnya 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim. Dan siapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Ya. Jadi makanya kenapa kalau pas waktu kita umroh nanti ada larangan nih. Ada larangan untuk tidak apa namanya? Tidak membunuh burung, tidak berburu burung, atau tidak eh mungkin di sana nanti akan ada serangga-serangga ya. Itu jangan sembarangan ngebunuh tuh. Hati. Ya, karena itu mungkin salah satu ujiannya juga. Karena nanti kita bisa kena dam juga. Terus kita nggak boleh asal sembarangan metik-metik bunga. Nah, kebetulan juga di sana nggak ada bunga-bunga ya. Jadi kita yang suka spontan kalau lihat bunga suka pengen mau tes gitu kan. Insya Allah di sana nggak, karena nggak ada bunga. Nah, gitu. Dan ini juga kenapa kalau eh, apa waktu umroh ataupun haji ini kita harus hati-hati dengan bicara atau apapun ya, karena qadarullah mungkin karena di situ banyak malaikat kali ya, banyak malaikat, jadi segala yang kita batinin tuh tiba-tiba dijawab ya sama Allah, dijawab sama ya. Makanya aduh, kalau bisa memang nanti mata itu lebih banyak nunduk aja biar kita nggak kebanyakan julid ngelihat orang-orang. Ya kayak misalnya nanti kan kita bakalan ngelihat orang-orang dari berbagai bangsa dengan berbagai macam kebiasaannya, dan banyak juga dari bangsa-bangsa itu tuh kayak masakan India, Bangladesh dan lain-lain sebagainya, itu kan mereka umrohnya tuh nggak kayak orang-orang Indonesia ya. Mereka biasanya bener-bener backpackernya bukan kayak Indonesia yang pakai backpacker tapi tetap aja pakai
hotelnya mewah dan lain sebagainya, mereka enggak gitu. Jadi, kebanyakan mereka jorok gitu. Nah itu, saya tuh di sana nggak berani jelalatan matanya kayak di sini. Kalau di sini kan mungkin julid itu nggak akan langsung dibales ya, astagfirullahaladzim. Kalau di sana tuh julid dikit tuh langsung dibales. Jadi emang bener-bener nggak berani ngomong, nggak berani ngejulitin orang, walaupun dia sejelek apapun dia, seburuk apapun dia, se nggak beradabnya banget, mereka tuh udah nggak berani. Karena nanti biasanya takut dijawab sama Allah. Oke, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad, demi negeri ini. Negeri Makkah. Ayat 2-nya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta. Sebetulnya itu anta, cuman nun sukun ketemu ta itu nggak boleh dibaca jelas, Bun, karena dia ikhfa. Wa anta, dan engkau Muhammad, hillun bertempat tinggal bihadzal balad, di negeri ini, negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan engkau Muhammad, hillun bertempat tinggal bihadzal balad, di negeri ini, di negeri Mekah. Ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir nih, sama kayak tadi ini, silang pendapat aja sih tentang maksud, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri ini, negeri Mekah. Pendapat pertama nih maksudnya mengatakan ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini. Allah berhak bersumpah dengan nama apapun, termasuk dengan kota Mekah, karena apa? Karena Rasulullah SAW lahir dan besar di kota Mekah. Dan Rasulullah menghabiskan 13 tahun awal masa dakwahnya di kota Mekah. Walaupun selama 13 tahun ini kesannya kayak cuman dapat capek doang gitu, karena pengikutnya nggak banyak. Ya. Pendapat kedua ini menyebutkan bahwa ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Karena kebetulan Rasulullah SAW pada waktu awal dakwahnya ini banyak mengalami tantangan, terutama ya dari kaumnya sendiri. Rasulullah ini sebenarnya masuk dari kaum Quraisy ya. Keluarganya Rasulullah ini adalah Bani Hashim, ini adalah bangsawannya Quraisy. Dan Rasulullah yang masih usianya 40 tahun tiba-tiba ngomong di hadapan para petinggi Quraisy yang usianya jauh di atas mereka, kesannya kayak songong gitu kan. Ini anak anak bau kencur gitu kan, dianggapnya udah berani nasehatin, para tetua adat yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Makanya saat itu bangsa Quraisy ini sampai mengadakan, apa namanya, mengadakan sayembara. Sayembara, barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad, Nabi Muhammad, masing-masing akan diberi 100 ekor unta. Nah, sampai segitunya gitu, kan. Oke, pendapat yang ketiga ini menyatakan bahwa wa anta hillum bihadzal balad, dan kota suci Mekah ini halal bagi engkau. Maksudnya apa? Pada, sebelumnya kota Mekah ini adalah ya kota haram untuk melakukan pertempuran dan lain sebagainya. Ketika akhirnya Rasulullah SAW pada tahun, setelah hampir 13 tahun berdakwah di kota Makkah tidak mendapatkan hasil dan dapat perintah dari Allah untuk segera berhijrah ke kota Madinah. Setelah berhijrah di kota Madinah ini, kota Madinah itu enak banget. Kaum Ansor yang menerima kaum Muhajirin ini baik yang minta ampun. Benar-benar baik, benar-benar baik. Mereka ini, menyambut menyambut Rasulullah ini layaknya, apa namanya, layaknya saudara gitu. Jadi semua hartanya tuh dikasih-kasihin gitu kan. Bener-bener dikasih-kasihin, nggak ada, apa namanya, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada julid dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya bener-bener indah lah kaum-kaum Muhajirin ini. Kaum-kaum Muhajirin yang menerima, kok kaum Muhajirin, kaum Ansor yang menerima kaum Muhajirin, ya. Dan Rasulullah ini sebenarnya kerasan banget di kota Madinah. Kota Madinah ini kota yang sangat indah, benar-benar enak,
rasanya itu damai banget. Nanti bunda-bunda yang sudah pernah ngerasain, haji atau umroh dan insya Allah nanti bunda-bunda yang kelak akan melaksanakan haji atau umroh, nanti bakalan ngerasain sendiri deh. Padahal nanti kita kalau haji atau umroh kan cuma sebentar ya. Itu udah ngerasain sendiri di Madinah, di haji aja itu kalau Madinah kayak kalau haji aja kayaknya kalau di Madinah itu cuman sekitar, eee, 5 harian kali ya, lebih lama tuh di tempat-tempat lain. Apalagi haji itu banyak rutenya. Nanti tuh kita ngerasain dengan perjumpaan yang sebentar saja, tapi rasanya itu Madinah itu enak banget, damai banget. Jadi kayak, stay kayak kalau bisa malah tinggal selamanya di Madinah gitu, enak banget. Pas udah, pindah ke Mekah, kalau saya tuh biasanya ngambilnya yang, eee, apa ya, umrohnya tuh belakangan. Jadi emang ke Madinah dulu, ibadah di Masjidil Nabawi dulu, baru nanti umroh. Jadi maksudnya karena, apa ya, saya masih berpikir, "Oh agak repot nih kalau saya mesti mulai niat umroh, niat ihram dari atas pesawat," ya. Kalau yang langsung ke Makkah kan berarti dari atas pesawat lah, niat ihram apa, niat umrohnya itu udah dimulai dari lam-lam itu kan, lam-lam. Jadi udah pakai baju ihram, kalau laki-laki udah pakai baju ihram yang itu yang putih, nggak pakai celana dalam segala macam, gitu. Jadi kayak masih agak inilah, eee, apa namanya, enakan ke Madinah dulu gitu. Tapi sebetulnya mungkin next saya mau coba dari Makkah dulu, karena Madinah ini enak-enak banget, tempat healing yang sempurna itu sebenarnya malah di Madinah. Bener-bener damai banget. Nanti kalau pindah ke kota Makkah itu rasanya udah kemerungsung, orang-orang rasanya mungkin kayak Jakarta aja kali ya kalau Makkah ya. Dan, rasanya di Makkah itu segala sesuatu itu serba cepat gitu loh. Kayak, eee, semuanya itu serba gercep lah. Jadi kayak kita kok kayak kayak ber kayak berpacu dengan waktu banget. Kalau di Madinah tuh masih ada rasanya santai, damai, dan lain sebagainya gitu. Nanti bakal merasakan seperti itu. Nah, Rasulullah sendiri juga, sebetulnya cinta banget sama Madinah. Ngerasain Madinah ini adalah kota yang makanya disebut kota nabi kan. Rasulullah juga akhirnya, menghabiskan hidupnya nanti di kota Madinah. Tapi masalahnya umat Islam kan juga butuh haji dan umroh. Maka mau nggak mau, kota Makkah yang dikuasai oleh kafir Quraisy harus direbut kembali oleh Islam. Kenapa? Karena Ka'bahnya ada di Makkah. Mereka butuh untuk haji dan umroh. Maka Rasulullah saat itu, pada tahun ke-8 Hijriah, 8 ke tau 8 tahun hijrah di kota Madinah, dia balik ke kota Makkah untuk merebut kota Makkah, berperang di kota Makkah. Nah ini, padahal aslinya kan Makkah ini kan terlarang lah untuk mengadakan pertempuran dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk Rasulullah boleh, gitu, boleh. Karena misinya adalah merebut kota Makkah, merebut Ka'bah supaya umat Islam bisa haji dan umrah, gitu kan. Nah ini disebutkan yang makanya disebutkan Fathul Makkah. Fathul Makkah, kemenangan umat Islam di kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, ya. Eee, dan menurut, hadis, di situ disebutkan Rasulullah ini hanya diizinkan berperang di kota Makkah sejak terbit matahari hingga sholat asar, jadi cepet banget. Nah, ini ada di hadis Bukhari, "Wa innama adina li fiha sa'atan min nahar, tsumma 'adat hurmatuhal yauma kahurmatiha bil ams." Sesungguhnya Allah telah mengizinkanku pada suatu saat di siang hari, kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikan sebelumnya. Karena memang sakralnya kota Makkah ini ya nggak boleh berperang dan lain sebagainya gitu. Jadi seandainya diizinkan ya itu cuma sekejap aja, sekejap untuk merebut Ka'bah. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad tinggal di negeri ini, Mekah.
Ya. Oke, di ayat 3. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin, dan demi pertalian bapak, demi bapak. Ini kayak gini. Kenapa begini? Kayak mengusap punggung orang dewasa, ya. Menepuk punggung orang dewasa. Wa walidin, dan demi bapak, misalnya demi pertalian bapak. Wa ma walad. Walad itu anak dan anaknya. Ini kayak mengusap kepala anak-anak. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Ya. Jadi disebutkan siapa ini bapak dan anak ini? Siapa sih bapak dan ini untuk menegaskan bahwa pertalian bapak dan anaknya ini adalah pertalian yang sangat punya peran penting di dalam Islam. Karena yang bertanggung jawab untuk menjaga anak dan istrinya, menjaga keluarganya dari api neraka seperti surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah bapak. Sebetulnya bapak, bukan ibu. Tapi qadarullah, baik atau buruknya satu keluarga itu tidak ditentukan dari perempuannya. Kalau perempuan itu solehah, insya Allah itu sekeluarga insya Allah tuh jadi benar lah. Karena perempuan yang solehah dia akan menjaga sholatnya, menjaga auratnya, jadi panutan yang baik untuk anaknya. Ya, jadi panutan untuk anaknya. Ya, terus dan sudah pasti dia bisa mendorong suaminya untuk ikut bareng dia. Gitu kan. Kalau bapak kan istilahnya dia sibuk ya di luar untuk mencari nafkah gitu kan. Jadi mungkin tidak punya waktu yang cukup banyak dengan anaknya, kan. Makanya di dalam Islam ini ditentukan wa walidi wa ma walad. Kalau anaknya ini kenapa-napa, istrinya ini kenapa-napa, anak atau istrinya ini tidak eligible untuk masuk surga, yang akan dimintai pertanggungjawaban pertamanya ini si bapak. Si bapak, kenapa kamu nggak bisa mendidik anak? Makanya sebetulnya ini bapak-bapak ini enak banget nih kalau punya istri-istri yang solehah. Kenapa? Dia udah paket combo. Dapat punya istri solehah, anaknya insya Allah ikutan soleh, solehah, terus dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, nah nanti kalau misalkan masuk surga, kalau si anak istri ini masuk surga, karena wasilah dari si istri yang solehah, si bapak bisa ikut-ikutan masuk surga. Walaupun mungkin kemungkinan besar, walaupun mungkin si bapak ini tidak pandai mengaji. Sholatnya mungkin masih bolong-bolong, tapi anak istrinya itu soleh-soleh, istrinya solehah, anak afwan, istrinya solehah, anaknya ini soleh-solehah, si bapak bisa keikutan masuk surga. Kenapa? Ya itu enaknya. Pokoknya ini sebetulnya dan kalau perempuan, sebetulnya kalau perempuan ini aslinya, kalau perempuan yang bersuami ini gampang banget untuk masuk surganya ya. Asal dia sholat, asal dia puasa, asal dia mematuhi suaminya, ya mematuhi sesuatu yang tidak dilarang agama tentunya, insya Allah dia bisa masuk surga dari jalan mana aja. Gitu. Ya. Eh, pada kondisi khusus ya, suaminya ini tidak zolim ke dia. Kalau suaminya suka KDRT ya tidak. Atau suaminya suka menyuruh dia untuk melepas jilbab, nah pas hijab ya tentu saja tidak boleh gitu. Ya. Wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Ya. Ada juga sebagian ulama nih mengatakan wa walidi wa ma walad, maksudnya demi pertalian bapak dan anaknya ini adalah Nabi Adam dan keturunannya. Bapak kita semua adalah Nabi Adam. Ya, ada juga yang menyebutkan maksudnya demi pertalian bapak dan anaknya ini adalah Nabi Ibrahim dan keturunannya dari garis Nabi Ismail. Nanti beranak pinak sampai lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi mayoritas ulama menyebutkan ini untuk
wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya, ini khusus untuk menitik beratkan hubungan bapak dan anaknya. Bapak nanti yang akan bertanggung jawab pada surga dan neraka keluarganya, terutama anaknya. Kalau bapak, nah ini salah ya, kalau misalkan nanti ada bilang anaknya nakal, terus nanti yang disalahkan istrinya gitu, ibunya, "Kamu gimana sih Bu, nggak bisa ngurus anak, kamu di rumah aja ngapain aja." Nah ini, balik lagi kalau dalam Islam yang seharusnya bertanggung jawab pada anak adalah si bapak. Nah, karena anak itu bisa bisa error itu sebetulnya karena ada campur tangan bapak juga. Nah ingat, eee, damai atau tidaknya satu keluarga ini tergantung dari si ibu. Kalau ibunya damai, ibunya ini bahagia, maka dia akan mengurus rumahnya dengan bahagia, mengurus anaknya dengan bahagia, dan kebahagiaan dari si ibu ini akan menular ke si anak, dan anak tuh jadi senang kalau disuruh gitu kan. Nah, kalau ibunya tidak bahagia, istrinya tidak bahagia karena ulah dari si bapak yang qadarullah naudzubillah min dzalik, bapaknya ini error. Bapaknya suka KDRT, mungkin pelit sama ibunya, atau bapaknya mungkin menikah lagi tapi jadi tidak ngurusin si istri yang ini gitu kan. Nah, terus nanti si ibunya ini kumrungsung, jadinya dia tidak bahagia mengurus anaknya asal-asalan, maka yang pertama disalahkan kalau anaknya error adalah si bapak. Tenang aja. Kalau bunda-bunda tuh masih jadi istri seseorang, tenang aja, lebih mudah untuk masuk surganya asal bunda itu tadi eh, menjalankan tugas bunda sebagai seorang hamba, ya, bisa apa sholat 5 waktu, puasa. Kalau sholat berarti dia harus bisa ngaji ya, karena kalau dia salah dalam mengucapkan mahras, tentu saja artinya jadi berbeda. Menuruti suami pada kadar tertentu ya, yang jelas tidak melanggar agama, syariat agama. Selebihnya itu urusan dari suami. Ya, pokoknya kalau suami ini, nah ini balik lagi, kita tidak bisa mendapatkan pasangan yang sempurna sesuai dengan bayangan kita. Sesuai bayangan kita, sesuai bayangan apa? Bayangan kita pengennya suami itu ganteng, cari duitnya bener, pinter cari duit, eh nggak pelit, soleh, nggak ngerokok, nggak suka kongko-kongko, terus apalagi romantis gitu kan. Dan itu kayaknya tidak ada di muka bumi ini. Dan pasti namanya manusia, manusia itu pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Jadi Bunda kalau mau cari orang yang sesempurna itu, maka Bunda tidak akan pernah mendapatkannya. Dan Bunda akan malah merasakan kecewa terus, nggak akan bisa menemukan sosok yang seperti itu gitu kan, sampai kapanpun. Jadi kalau mencari sosok yang seperti itu, nggak akan pernah bisa dapat. Jadi lelaki yang sekarang dihadirkan, lelaki yang sekarang mendampingi Bunda itu adalah lelaki terbaik yang sudah disiapkan oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Dia yang terbaik untuk Bunda. Mungkin dia bukan lelaki yang Bunda inginkan, tapi ternyata lelaki ini adalah lelaki-lelaki yang Bunda butuhkan. Ya. Sebetulnya Bunda pengennya yang romantis. Tapi Allah pikir Bunda ini justru butuh lelaki yang ngemong. Saya ngemong gitu kan, maksudnya yang bisa mengajak Bunda kebaikan, mengajak Bunda makin cinta kepada Allah. Ya, cinta yang baik, cinta sejati adalah cinta yang bisa membawa kita ke surga. Ya, oke. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia fi kabad berada dalam kepayahan. Laqad khalaqnal insana
insana fi kabad. Kabad kayak gini, kayak payah gitu, kayak lagi mengusap keringat saat kita kecapean. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Ya. Di ayat-ayat sebelumnya ini Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat. La uqsimu bihadzal balad, bersumpah atas nama demi negeri ini, terus wa walidi apa? Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad tinggal di negeri ini, wa walidi wa ma walad, demi pertalian bapak dan anaknya, ya. Ini untuk menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah persangkaan sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Padahal Allah menjadikan manusia dalam keadaan sulit dan susah payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak lahirnya. Paling enak memang mungkin di perut ibu ya sebetulnya ya. Kita udah tinggal diem aja lah gitu kan. Ya, bagaimana kita lihat seorang anak sejak lahir sudah mengalami kepayahan. Pada saat lahir, pusarnya dipotong. Ya, padahal pusarnya itu adalah dulu tempat makannya dia. Jadi dia cuman cuman gegoleran aja di dalam perut, dia bisa kenyang. Kemudian dia harus menyusu kepada ibunya. Menyusu kepada ibunya ini walaupun mereka ini punya hidayah kauniyah itu adalah petunjuk dari Allah yang emang udah secara naluriah. Jadi dia tahu di mana puting ibunya, tapi untuk menyusu itu mereka perlu belajar loh. Pernah lihat kan kalau bayi waktu masih kecil, masih bayi banget itu dia belum bisa nyusu banget. Jadi menyedotnya itu cuma dikit-dikit. Terus akhirnya tentu saja, asupan gizinya tidak bisa terpenuhi secara sempurna karena dia baru belajar. Nah nah itu belajarnya tuh sulit lah gitu, karena kadang-kadang air susu ibunya tuh tidak lancar. Terus nanti waktu giginya mulai tumbuh satu 2 dia merasa kesakitan dan demam. Mulai tumbuh lagi dia mulai, tadi dia belajar untuk jungkir balik, apa namanya, ngebalik terus merangkak dan lain sebagainya itu susah buat mereka. Terus lama-lama dia membesar, belajar jalan, terus sudah SD dia belajar untuk berkompetisi ya, belajar untuk mendapatkan nilai, belajar untuk memahami sesuatu, ini juga sulit untuk mereka. Terus akhirnya dia semakin besar, dia harus menanggung, harus bekerja, terus nanti berkeluarga, punya anak, lama-lama badannya makin lemah lemah lemah, terus akhirnya mengalami kepayahan hingga akhirnya meninggal dunia. Di dalam kubur dia akan mengalami kesulitan lagi, kepayahan lagi, kenapa? Dia akan ditanyai oleh para malaikat. Para malaikat, bagi mereka yang lolos dari pertanyaan malaikat, mungkin dia tidak akan disiksa nanti di alam kubur. Karena kebetulan dia banyak dapat kiriman dari doa-doa baik dari anak soleh, atau dia dapat eh sedekah, apa namanya, dapat amal jariah, ya, amal jariah dari amal-amal yang dia udah lakukan dahulu. Terus mungkin dia bisa juga dapat pahala jariah dari ilmu bermanfaat yang diajarkan, kayak gitu. Terus ada juga mereka yang malah sibuk disiksa sampai nanti hari kiamat. Hari kiamat dibangkitkan juga lebih payah lagi. Dibangkitkan, bayangkan, dibangkitkan harus antri jalan selama jutaan tahun, padahal matahari menyengat di atas kepala mereka. Itu Bang. Jadi memang Allah ini apa? Hidup di dunia ini adalah hidup untuk bersusah payah. Kalau nanti kita mau istirahat, kalau manusia mau istirahat dari kepayahannya, kelelahannya adalah ketika masuk ke dalam surga. Ya. Jadi dahulu ada yang bertanya menemui Imam Ahmad ya, dia nanya nih, salah satu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah salah satu ulama, periwayat periwayat hadis ya, ada Imam Ahmad, Imam Bukhari, lain-lain lah. Nih, orang itu bertanya, "Ya Aba Abdullahi, qasadtuka min Khurasani?"
as'aluka an mas'alah. Wahai Abdu Abdillah, aku datang menemuimu dari Khurasan untuk bertanya kepadamu tentang satu permasalahan. Imam Ahmad berkata, Sal, tanyakan. Orang itu berkata, Mata yajidul abdu ta'mar rahah. Kapankah seorang hamba merasakan nikmatnya istirahat? Imam Ahmad berkata, Inda awwali qadami yadu'uha fil jannah. Tatkala pertama kali ia menginjakkan kakinya di surga. Kalau kata surah Yasin ayat 55 nanti, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga ini nanti sibuk bersenang-senang. Ya, sibuk bersenang-senang di surga nanti. Nah, jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama tafsir tentang tadi laqad khalaqnal insana fi kabad, tentang manusia yang akan merasakan kepayahan, ya. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah manusia secara umum, semuanya itu mengalami kepayahan, baik dia muslim maupun kafir, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik kaya maupun miskin, baik dia presiden maupun rakyat, semua orang dalam keadaan susah dan payah. Tidak ada kelezatan yang sempurna dan peristirahatan yang sempurna kecuali di surga kelak, ya. Jadi semua manusia ini akan diuji. Semua manusia ini akan diuji. Mau dia kaya atau miskin, tua atau muda, itu semua akan diuji. Orang kaya punya duit banyak, mungkin sehari jatahnya lebih dari 10 juta, berarti sebulan bisa 300 juta. Apakah mereka tidak mengalami kepayahan? Payahan. Justru mungkin mereka lebih payah. Kenapa? Dengan uang segitu banyak pasti dia effort-nya lebih besar untuk mengejar dunia kan. Mungkin dia sampai begadang-begadang. Nah, lebih enak mungkin orang yang tinggal di gubuk, kerjaannya cuman macul gitu kan, cuman macul, habis kelar macul sebelum asar sudah bisa istirahat. Walaupun mungkin hasilnya sedikit, tapi dia punya nikmat untuk istirahat, tinggal di rumah itu. Orang-orang yang mungkin punya rumah besar banget, rumah sampai puluhan M gitu kan, jangan-jangan rumahnya itu yang nyaman itu tidak ditempati sama dia. Dia lebih banyak di luar rumah karena sibuk untuk mencari, untuk menjemput rezekinya itu kan. Wallahu a'lam bishawab, halal atau haramnya itu. Yang lebih enak, yang lebih nyaman, yang bisa menikmati kenikmatan itu justru para pembantunya. Balik lagi, semua manusia akan diuji, ya. Semua manusia akan diuji. Mereka-mereka yang masih hidup ini mereka akan diuji. Nah, ini ingat di surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat 2 nih. Nah, masih ingat nggak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah ini emang menciptakan jeda antara kematian dan kehidupan ini hanya untuk menguji kita. Semua diuji. Semua diuji dengan kadarnya masing-masing. Ya. Semua manusia akan diuji, apalagi orang yang beriman. Bahkan Allah berjanji untuk menguji mereka. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujiannya. Nah, dalam sebuah hadis dari Mus'ab bin Sa'id, ini seorang tabi'in. Tabi'in ini adalah sahabat Rasulullah ya. Dari ayahnya yang berkata, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW menjawab, Al-anbiya'u thumma al-amthalu wal-amthalu fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulbash tadda bala'u wa in kana fi dinihi riqatub tuli ala hasabi dinihi yabrah yabrahul bala'ul fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah.
Maksudnya, tadi ditanya siapa yang paling berat ujiannya, yang pertama al-anbiya, para nabi, tsummal amsalu, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Misalkan apa? Ya para wali ya misalkan. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulbashtadda, apabila agamanya begitu kuat, begitu kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, wa in kana fi dinihi riqqatun, apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji dengan sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ya. Ingat, orang yang agamanya lebih bagus, para ulama-ulama di sana itu ujiannya lebih berat. Ujiannya lebih berat berkali lipat dari kita-kita ini yang ilmu agamanya standar-standar aja. Orang-orang yang agamanya bagus, ulama-ulama di sana mungkin dia akan diuji sama Allah lewat apa? Lewat kekayaan yang berlimpah, lewat harta. Secara logika kan, ya ampun dia kok udah ustadz kayak gitu kok masih gila dunia, gila apa? Enggak, bukan gitu ya. Tapi ini jangan jangan dibuat ini ya, jangan di mudah-mudahan jangan suudzon nih kalau ada ustadz atau ustazah yang kebetulan mereka hidupnya berkecukupan. Bisa jadi mereka bukan karena dari honor ceramah, dari perniagaan yang lain, mereka punya usaha sendiri biasanya, dagang, gitu kan. Itu jadi bukan berarti nih, orang yang paham agamanya harus miskin, harus hidup kekurangan, enggak. Apakah Rasulullah SAW ini adalah miskin? Rasulullah ini enggak miskin ya Bunda, mereka ini cuman berkecukupan aja. Apa, maksudnya pas-pasan gitu kan, berusaha untuk hidup sederhana. Tapi Rasulullah ketika melamar, eee, istrinya itu ngelamarnya nggak main-main. Mereka, beliau melamari dengan unta. Bahkan disebutkan ada salah satu istri ya, Khadijah ya, itu dilamar dengan 100 unta. Satu unta berapa? Unta nih yang paling kecil lah ya, yang layak untuk kurban itu saya dulu pernah jual harganya sekitar 37 juta lah ya. Jadi kebayang kalau 37 juta dikali 100 unta, jadi sekitar 3,7 M. Berarti sebetulnya Rasulullah ini mampu ya, cuman hidupnya sederhana. Hidupnya sederhana. Intinya gini. Jadi terus kalau misalkan disebut sedekah paling utama adalah sedekah pada diri sendiri. Jadi kalau Bunda punya rezeki berlimpah, sedekah untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai misalkan rezekinya banyak, tapi bajunya gembel gitu, jangan juga, nggak kayak gitu konsepnya. Sederhana itu adalah secukupnya aja gitu, secukupnya, bukan berlebih-lebihan. Nah, lagi para ulama-ulama di sana mungkin bisa aja diuji. Ujinya bisa dengan harta, bisa dengan istrinya, bisa dengan anaknya, ya. Eee, Nabi Nuh alaihissalam aja punya anak Kan'an. Kan'an ini tidak masuk surga karena dia termasuk golongan orang-orang yang ngikut yang tidak beriman, padahal anaknya sendiri. Dan tidak mustahil bagi mereka-mereka yang punya agama, punya pengetahuan agama besar, luas itu tidak tergoda sama godaan setan. Ya, jadi pada intinya semua orang ini baik, kalau dia misalnya sampai kepleset, pasti karena godaan setan, gitu kan. Makanya qadarullah banyak banget di sana-sana oknum-oknum ya, oknum-oknum ulama, dia mengelola tanah wakafnya dijadikan pesantren atau sekolah. Kebetulan sekolahnya ini jadi komersil, jadi maju pesat. Ingat, biar bagaimanapun, eee, nanti hukumnya ini beda nih antara tanah atau bangunan wakaf dengan tanah milik sendiri, ya hitung-hitungannya walaupun yang membuat itu menjadi besar adalah dia, tapi kalau tanah wakaf tuh tetap nggak bisa diakui seperti punyanya sendiri gitu kan, tetap ada hukumnya gitu. Jadi kalau tiba-tiba maju terus digunakan untuk memperkaya diri sendiri, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik.
ngerinya nanti dapat azab dari Allah. Nah ya, jadi kalau kita eh, ngelihat apa namanya, bisa saja ulama itu berkecukupan ya. Mungkin dia punya usaha lain karena kadang-kadang mereka-mereka yang punya pesantren itu ada yang mereka juga kerja juga. Kerja terus maksudnya kerjanya tuh jadi buat membiayai pesantrennya itu selain dari donatur karena dia punya lini usaha gitu kan. Misalnya dia punya apa sapi gitu jadi punya hasil bumi dan lain sebagainya. Terus orang-orang di luar sana, ya ini makanya kita juga jangan ngelihat ya, aduh dia dia ustadz kok anaknya kayak gitu ya. Nah, itu berarti dia dapat ujian dari Allah. Makin tinggi kualitas agamanya, Allah akan berikan ujian dia yang lebih berat dari kita. Rasulullah juga ujiannya tidak main-main nih. Bayangin, semua eh, semua yang di semua yang ada di semua yang dimiliki Rasulullah ini tahu nggak, diambil sama Allah. Sedih nggak? Jadi kayak semua yang dekat sama Rasulullah ini diambil sama Allah. Ayahnya Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah lahir ke dunia. Terus ibunya meninggal sebelum Rasulullah ini kelar balitanya. Terus diasuh sama kakeknya meninggal juga. Lagi sayang-sayangnya, maksudnya ditinggal lagi sayang-sayangnya. Eee, Terus diasuh sama Abu Thalib, lagi sayang-sayangnya ditinggal juga, ditinggal meninggal. Khadijah sama Khadijah ini kan sama Khadijah radhiyallahu anha Rasulullah monogami ya, benar-benar karena belum ada perintah poligami saat itu ya. Itu lagi sayang-sayangnya ditinggal, sampai sedih-sedihnya. Dan sedihnya lagi, kalau namanya laki-laki, bapak-bapak ini kan pasti senang ya punya anak laki-laki, karena yang akan meneruskan nasab ini adalah garis keturunan laki-laki. Dan Allah ambil semua anak laki-lakinya Rasulullah. Jadi kesannya semua yang dimiliki sama Rasulullah diambil. Itu kan cobaannya bukan main-main. Kalau itu terjadi sama kita mau nggak sih? Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Kita dikasih ujian segini ya karena kata Allah ya udah cukupnya segitu. Dengan keimanan kita yang kayak gini, pas-pasan qadarullah dengan ilmu yang seadanya gini kita diujinya kayak gini doang. Nggak seperti Rasul, nggak seperti ulama-ulama lain. Ya. Ayat 5. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira, apakah manusia mengira Allah yaqdiro tidak ada yang berkuasa alaihi atasnya ahad sesuatu pun atau seorang pun. Jadi Allah yaqdiro alaihi ahad, bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Ayahsabu an yaqdiro alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad, bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Sehingga manusia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak. Mereka menganggap setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang belulang, berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya lagi. Padahal gampang banget buat Allah untuk menghidupkan lagi orang-orang yang sudah mati, sudah menjadi tulang belulang. Gampang banget. Nah, ini kemarin yang ikut kelas offline disebutkan, walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadakkarun. Sesungguhnya kamu benar-benar telah mengetahui penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Kita tahu gimana proses
terjadinya manusia dari yang nggak ada sama sekali, terus Allah pertemukan dua insan, laki-laki dan perempuan, lalu eh, bertemunya sperma dan ovum, dan Allah izinkan ada nyawa di situ sehingga akhirnya eh, janin itu besar di perut ibu, terus dilahirkan dan lama-lama menjadi besar. Itu kan dari nggak ada aja bisa jadi ada. Apalagi dari dulu pernah ada tulang belulangnya, dulu pernah ada raganya, terus mati, ya, terus dibangkitkan lagi. Gampang banget. Mereka makanya di surah 47 Al-Waqiah, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Kata Allah, awa abaunal awwalun. Afwan, belum kata Allah, ini kata mereka, apakah nenek moyang kami yang terdahulu juga dibangkitkan pula? Baru ini kata Allah, Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan, lama jumu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah diketahui. Itu. Jadi jangan dikira kita maksiat seenaknya terus Allah diam aja. Kalau Allah diam aja padahal kita sudah melakukan maksiat yang sedemikian besar. Kita sudah dikasih harta yang sedemikian banyak, tapi Allah tetap diam aja, kita tidak diazab, jangan-jangan emang itu sengaja. Allah kasih istidraj. Istidraj adalah sesuatu yang terlihat nikmat, tapi justru menjauhkan kita dari Allah. Tujuannya biar apa? Ini salah satu tanda bahwa Allah nggak sayang lagi sama kita. Allah nggak mau kita tobat sebelum kita mati. Biar apa? Biar gampang nanti ngelemparnya ke dalam api neraka. Oke, kita bedah dulu. Kita 5 ayat aja ya. Kita cuma 20 ayat, mungkin cuma 4 kali pertemuan. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu. Aku bersumpah bihadzal balad. Demi negeri ini. Negeri Mekah. La uqsimu, lamnya ini sebetulnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Uqsimu, dua kata yang berbeda, ini dibacanya mad ismul fasil ya. Agak panjangin aja, panjangin biar tahu bahwa di situ adalah mad ismul fasil. Uqsimu, qafnya dipantulkan ya. Bihadzal, haknya 2 harokat, zalnya ini tidak jadi 2 harokat ya, karena dia sudah ketemu sama alif lam qamariyah. Jadi langsung bihadzal balad. Lamnya nggak panjang ya, bukan balad, tapi balad langsung. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Ayat 2-nya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan engkau Muhammad hilun, tinggal, bertempat tinggal bihadzal balad, di negeri ini. Wa anta, itu bacanya bukan anta tapi anta. Nun sukun ketemu ta ikfa. Hilum, tanwin ketemu ba itu iklab. Hilum bihadzal, haknya 2 harokat. Al balad, ini alif lam qamariyah ya. Dalnya pantul lagi. Wa anta hillum bihadzal balad. 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 Dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri ini. Berikutnya. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin. Dan demi pertalian bapak
wa ma walad dan anak. Wa walidin, wawunya 2 harokat mad tabi'i, wa walidiu, tanwin ketemu waw, dilebur, tanwinnya jadi waw, tapi ditahan. Ini idgham bi gunnah. Wa walidiu wa ma walad. Mimnya 2 harokat mad tabi'i, dalnya lagi disukunkan. Qalqalah ya. Wa walidiu wa ma walad. Wa walidiu wa ma walad. Oke, berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia fi kabad. Fi kabad. Kabad kelelahan, dalam keadaan kelelahan, kepayahan. Laqad dalnya ini pantul qalqalah sugro. Tapi ya kenapa sugro? Karena masih harus ketemu sama huruf lain. Khalaqna, qafnya lagi pantul. Al insana, alif lam qamariyah, nun sukun ketemu sinnya ikfa. Bukan insana tapi insana. Sinnya mad tabi'i 2 harokat. Fi fa-nya 2 harokat mad tabi'i. Kabad. Dalnya qalqalah kubro. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang terakhir. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu, apakah dia mengira alla yaqdira, tidak ada yang berkuasa alaihi, atasnya, maksudnya kepada manusia tadi, ahad, sesuatu pun. Alla yaqdira alaihi ahad, bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Ayahsabu allai, nun sukun ketemu lam, langsung lebur ya, tapi nggak usah ditahan. Al, lai, nun sukun ketemu ya, jadi idgham bi gunnah, dilebur dan ditahan. Allai yaqdira, qafnya lagi qalqalah. Alaihi ahad, dalnya disukunkan. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Apakah mereka mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ulang. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad hillun, bertempat tinggal, bihadzal balad, di negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin, dan demi pertalian bapak dan anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan kepayahan. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah kamu mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Oke, insyaallah. Oke, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Soleha? Hari ini ada 80 orang ya. Apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Soleha? Sebelum kita akhiri. Baiklah. Baiklah.
Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. katsira Ustazah. 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 Ustazah.